Shalom saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan dengan judul Malaikat dari Tuhan bersama dengan saya Fani Paendong. Tanpa kita sadari, kehidupan kita bukan saja sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata, tapi ada juga kehidupan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Ada kehidupan sekitar kita yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Dalam dunia ini yang tinggal bukan hanya manusia secara fisik yang ada, yang dapat dipegang, yang dapat dilihat, yang dapat didengar. Namun ada juga makhluk-makhluk hidup lain yang sedang mengamat-amati kita. Mereka tidak terlihat. Dan makhluk hidup secara tak kasat mata itu yang dimaksud adalah malaikat. Tentu kita bicara malaikat yang Tuhan utus buat hidup kita. Kejadian 19 ayat 15 sampai dengan ayat 16 ada sebuah cerita ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Betapa besarnya kasih Allah kepada kehidupan keluarga Lot, sehingga diutusnya malaikat untuk menjagai keluarga ini. Pertolongan Tuhan, saudaraku, terkadang datang lewat kehadiran malaikat-malaikatnya untuk menolong, untuk menyelamatkan, bahkan meluputkan kita dari segala kecelakaan, termasuk dari niat-niat orang jahat. Kehadiran malaikat Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa ada Tuhan yang melindungi kita. Ada banyak cara Tuhan mampu menolong dan melindungi, menyelamatkan kita. Salah satunya lewat kehadiran malaikat-malaikatnya di sekeliling kita. Karenanya menjadi penting buat kita bahwa kita tidak tinggal sendiri dalam dunia ini, tapi ada cara Tuhan untuk menolong kita. Injil Matius 18 ayat yang ke-10 dalam terjemahan baru katakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Dalam versi Indonesia Modern Bible tertulis, berhati-hatilah, janganlah kamu merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini. Karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di sorga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, senantiasa memandang wajah Bapakku yang di sorga. Tuhan mengutus malaikatnya sejak kita masih kecil. Wow, Tuhan sudah menolong kita dengan mengirim malaikatnya sejak kita masih kanak-kanak, sejak kita masih kecil. Dan malaikat itu selalu memandang dan bertanya kepada Bapa di sorga untuk mencatat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan selalu dia bertanya kepada Bapa di sorga supaya kita terjaga. Amin. Supaya saya dan saudara terjaga. Dan dia selalu berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Seakan-akan dia bertanya kepada Bapa di sorga, bagaimana? Apakah yang harus aku lakukan untuk dapat menolong anakmu ini? Menolong kita sebagai orang-orang percaya. Dia mau menolong kita. Dia bertanya terlebih dahulu kepada Bapa di sorga. Karena dia tahu
bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Dan Bapa kita di sorga mengutus malaikatnya supaya kita tahu dan sadar bahwa alam jagat raya ini tidak bisa kita jalani sendiri. Dan Tuhan mengutus malaikatnya sebagai kehadirannya. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.